Tiba-tiba datang rombongan entah dari mana-mana itu, guru masuk ke dalam. Iya. Adik ipar saya beserta anak-anak, keponakan ini menjerit-jerit. Iya. Ya ketakutan. Seperti kami teroris aja dibikin. Datang si kombes itu ngomong sama istri, "Ibu jangan memojokkan polisi," katanya. Marah tuh. Kan Si itu marah. kombes. Nah, jadi saya bilang, "Pak, kamu itu maunya kami dengar. Iya. Hah? Kamu bilang memojokkan polisi. Kamu itu yang mengintimidasi." Dari Kemang, Jakarta Selatan, Indonesia, dari kediaman Inang Irma Huta Barat, inilah dia The Real Rumah Uya. Nah, pagi hari ini di sebelah kanan saya sudah ada Tulang Samuel Huta Barat. Ya. Beliau adalah ayahanda dari almarhum Brigadir Joshua, yang dimana kita sama-sama tahu akhir-akhir ini kasusnya masih diperbincangkan dan kita masih menunggu bagaimana keadilan ditegakkan di negara ini. Dan selamat siang Tulang, saya manggil Tulang apa ya Tulang ya? Nggak apa-apa, selamat siang. Sehat Tulang? Sehat. Oke, dari Jambi udah berapa hari di Jakarta? Kami berangkat dari Jambi hari Kamis pesawat jam 11. Iya. Oke. Dan Tulang ini tentunya di Jakarta ini juga kita masih dalam rangka mencari keadilan ya, Tulang ya. Iya. Dimana kemarin juga sempat ada berita yang ternyata hoax, di mana katanya keluarga Brigadir J sempat menyerah. Itu sebetulnya berita tuh kenapa ada? Sebenarnya berita itu adalah terpelintir. Terpelintir ya? Iya. Memang jangankan kami selaku keluarga inti ya merasa lelah. Sebenarnya ucapan saya itu lelah. Lelah. Okay. Bukan menyerah. Jadi ya namanya orang ya selalu sepotong-sepotong. Makanya saya bilang lelah. Sudah begitu hampir berjalan 3 bulan kasus ini belum ada titik terang. Jadi kami selaku orang tua almarhum merasa lelah. Kami aja mengikutinya lelah, apalagi yang mengerjakan. Pasti terpukul, lelah, kecewa juga. Iya. Dan tapi sekarang alhamdulillah kasus ini sudah P21, sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi kasus Verdi Sambo sebagai tersangka sudah naik P21 dan juga kita lihat Ibu Putri sudah ditahan ya dan memakai baju oranye. Kita lihat ini berita dan fotonya. Oke, gimana komentar Tulang? Ini adalah satu kemajuan, satu langkah. Iya. Bahwa berkas dari para terduga ataupun tersangka sudah menjadi P21. Iya. Jadi yang kami harapkan dari keluarga kiranya secepatnya maju ke persidangan. Dan yang kami harapkan di persidangan nanti agar terbuka seterang-terangnya dan terbuka untuk umum. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi kita juga lihat nih ada artikel nih. Keluarga Brigadir J diperiksa tim Mabes Polri tanpa pengacara. Bahas laporan palsu Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Itu gimana? Itu sebenarnya pengacara kita bukan tanpa didampingi ya. Kebetulan pada saat itu pengacara kita di Jakarta ada kesibukan. Oke. Jadi kami berkomunikasi melalui telepon. Bahwa kami adalah ada panggilan ke Polda Jambi yang memanggil adalah Mabes untuk mengklarifikasi laporan palsu yang dilaporkan oleh Ibu PC yang di Duren 3. Oke, jadi laporan-laporan palsu dari Ibu PC. Nah, tapi kalau kita bisa ingatkan lagi ke penonton kita, laporan-laporan palsu apa saja yang diklarifikasi? Tentu kan laporan palsu yang dianggap oleh pengacara kita itu yang laporan yang di Duren 3. Di sana kan tertera laporan orang itu bahwa almarhum Joshua mau melecehkan dan rencana pengancaman pembunuhan. Terjadilah tembak menembak, cerita singkatnya. Padahal sesudah dilakukan oleh penyidik tim khusus Mabes Polri, di dalam persoalan ini tidak ada unsur pidana, sudah di SP3K. Iya, sudah dihentikan juga. Sudah dihentikan, berarti laporan itu adalah laporan palsu. Iya. Itulah yang diklarifikasi. Waduh, pemeriksaan itu pemeriksaannya dilakukan dengan baik, tidak ada tekanan atau bagaimana?
Pada saat itu memang kami diperiksa hanya 4 orang, saya, istri saya, adik ipar beserta anak saya yang tertua. Di sana memang dari Mabes cukup humanis. Cukup humanis. Cukup okay. humanis. Bagus. Dan tidak ada penekanan. Oke. Nah, apa sih perasaan keluarga pada saat pertama kali, maaf kita bukan mengingatkan kembali ya, berita yang beredar bahwa Brigadir Yosua dianggap melecehkan, terus jadi tembak-menembak. Pasti nggak percaya dong selaku keluarga ya? Itulah yang menjadi satu tanda tanya di kami, apalagi saya selaku ayahnya dan istri saya selaku ibunya. Kami tidak percaya bahwa anak kita ini melakukan hal-hal yang dituduhkan. Soalnya anak kita ini tahu persis kami kelakuan dia mulai dari kecil hingga remaja hingga dia menjadi bekerja selaku Polri. Sangat tekun ini beragama. Jadi apalagi di rumah seorang jenderal sangat sulit saya rasa itu melakukan hal-hal yang dituduhkan. Soalnya di rumah jenderal ini kan cukup kuat pengamanannya. Pasti. CCTV. Orang di rumah nggak akan habis. Perlakuan pelecehan seksual itu kan situasi yang memungkinkan. Jadi hal-hal yang dituduhkan itu kami sedikit pun tidak menyangka jadi begitu tuduhan sama dia. Oke. Marah nggak waktu dengar berita itu? Kita marah dalam hati. Kita marah. Semua keluarga marah. Nggak mungkin. Nah, justru itulah dilakukan orang itu sebuah skenario bahwa di Duren 3 ternyata tidak ada pelecehan. Oke. Nah, tapi sebelumnya pernah nggak Joshua menceritakan tentang bagaimana dia diperlakukan, bagaimana hubungan dengan Ferdy Sambo, dengan keluarga, dengan Ibu Putri gitu? Selama dia di Jakarta sudah 2,5 tahun kurang lebih. Memang anak kita ini selaku anggota polisi sangat memegang kuat sumpah prajuritnya istilahnya. Jadi hal-hal soal pekerjaan yang rahasia-rahasia pekerjaan dia tidak pernah menceritakan sama kami, apalagi kami seorang ayah. Tapi di rumah Ibu Ferdy Sambo ataupun Pak Ferdy itu, dia sudah menganggap itu yang keduanya ini selaku orang tua pada saat itu. Oh, sudah bercerita soal itu? Gitu? Iya, baik. Itulah. Jadi sudah menganggap selaku anak. Jadi hubungan baiklah selaku atasan dengan bawahan. Semenjak kami dengar berita bahwa dia meninggal di rumah itu, tembak-menembak, kami jadi kayak setengah mimpi gitu. Langsung curiga apa nggak? Kami waktu itu kayak gimana perasaan gitu, percaya apa antara tidak gitu, kok bisa begitu itulah. Ya padahal selama ini yang diceritakan hubungan mereka baik. Gitu. Baik. Kayak nggak ya pasti nggak percaya gitu. Nggak percaya. Ternyata selidik kepolisian memang benar ada terjadi bukan tembak menembak seperti skenario orang itu ditembak. Jadi habis pikir kami pada saat itu. Pada saat setelah kejadian. Hal-hal apa atau gerakan-gerakan apa yang membuat keluarga curiga ini ada yang nggak beres nih? Pas saat apa? Pas saat jenazah datang ke rumah atau mungkin ada? Memang kami dengar berita itu pas kami di kampung saya, di kampung mama saya di Padang Sidimpuan. Dari pertama kali pun datang berita itu, dari awal tadi saya bilang kami tidak percaya. Jadi sesudahkah sampai kami di Sungai Bahar Muaro Jambi, di Jambi, memang awalnya itu tidak diperbolehkan itu dibuka peti jenazah. Jadi disodorkan suatu surat serah terima jenazah. Waktu itu yang menyodorkan itu Pak Leonardo sebenarnya, Leonardo Simatupang. Jadi saya nggak mau tanda tangan sebelum dibuka itu peti jenazah. Oke, jadi pada saat itu benar-benar nggak boleh dibuka. Nggak boleh. Agak lama kami bernegosiasi gitu. Akhirnya Pak Leonardo membolehkan, tapi nggak boleh dibuka keseluruhan. Hanya boleh? Hanya boleh sebatas dada. Pak Leonardo ini adalah? Pak Leonardo Simatupang itu seorang propam itu yang mengantar jenazah dari Jakarta ke Jambi, ke Sungai Bahar. Jadi sesudah saya buka, yang saya lihat pertama sekali wajahnya ini ada luka di hidung, dijahit di bibir dan di kelopak mata bawah. Dan di bawahnya lagi ada. Jadi yang diperbolehkan saya buka kancing bajunya hanya 2. Memang saya bilang harus saya lihat dulu bekas tembakan itu. Sudah, yang diperbolehkan hanya 2 kancing. Saya lihatlah lubang di sini. Saya belum bisa waktu itu memastikan apakah lubang peluru apa penting ada di sini lubang. Artinya pada saat itu keluarga bersikeras untuk melihat dan membuka kancing bajunya, artinya sudah ada kecurigaan dong?
Dari wajahnya aja sudah curiga saya. Ini geraham ini kan nggak bergeser ke kanan nih. Sampai saya bilang ini bukan ditembak ini. Ini disiksa ini, dari ininya udah geser sini ini. Saya tanya, ini kronologinya ini kami nggak tahu, kami hanya mengantar, kata si Pak Simatupang tadi. Nanti sesudah dalam beberapa hari ini datang dari Jakarta untuk ke sini memberitahu kronologi dan hasil otopsi gitu. Hasil otopsi yang pertama belum sampai sama kami. Belum sampai. Belum. Kata dia waktu itu hasil otopsi harus ada paling cepat 2 minggu apa 3 minggu. Dan kalau nggak salah juga istri ya, Ibunda Joshua juga sempat berdebat dengan Brigjen Hendra ya pada saat itu ya. Itu berdebat itu kami sama Brigjen Hendra pada sesudah hari pemakaman. Sesudah hari pemakaman. Kenapa ada perdebatan itu? Tanggal 11 hari Senin 11 Juli. Sesudah pulang dari pemakaman di rumah kita kan diadakan itu adat Batak. Semarga dengan saya Huta Barat mengadakan makan undahan si pahit-pahit namanya, nasi yang pahit biar jangan terulang lagi peristiwa seperti ini. Jadi sesudah itu lepas maghrib kami masuk ke rumah. Tidak lama berselang rombongan dari Pak Hendra ini datang. Aku di rumah kita kan tinggal di rumah guru, masih di rumah perumahan guru. Di sebelah adik-adik ipar saya sama anak-anaknya. Saya sendiri di sebelah, kecapean. Tiba-tiba datang rombongan entah dari mana-mana itu, guru masuk ke dalam. Adik ipar saya beserta anak-anak keponakan ini menjerit-jerit, ya ketakutan. Seperti kami teroris saja dibikin. Oh jadi kenapa ketakutan karena apa? Ada tindakan apa dari mereka tiba-tiba? Orang itu datangnya tanpa permisi, entah salam, entah assalamualaikum. Masuk aja. Masuk. Itu rombongan dari Brigjen Hendra dengan Brigjen Hendra belakangan. Belakangan. Pertama tuh polisi-polisi dari mana? Entah dari mana-mana. Kita dalam keadaan duka, nggak begitu memperhatikan satu persatu kan. Gorden-gorden pun waktu itu sempat ditutup. Jadi saya nongol dari ruang sebelah. Jadi saya tanya orang-orang itu, ada apa ini, ada apa kok jadi begini caranya? Padahal sebelumnya pun ada ipar saya yang di bawahnya istri sudah marah orang itu. Jadi tidak lama kemudian datanglah Pak Hendra, masuk ke ruang sebelah tempat duduk saya tadi. Saya persilakan masuk. Jadi Pak Hendra ini menceritakanlah soal kronologi, itu kedatangan orang itu. Diceritakanlah kronologi kematian almarhum Joshua ini. Yang dibilang ada tembak-menembak itu? Nah itu. Tapi dia panjang lebar lah menceritakan. Termasuk yang katanya ada pelecehan diceritakan juga di situ? Diceritakan semua. Jadi datanglah Pak Hendra ini. Kedatangan kami ke sini Pak Samuel untuk menyampaikan kronologi kematian almarhum Joshua. Ya silakan Pak, memang ini yang saya tunggu-tunggu. Kemarin pun sudah diceritakan oleh Pak Leonardo secara singkat. Hanya itu yang diberikan pesan sama dia katanya. Jadi diceritakan Pak Hendra lah, bahwasanya tanggal 8 Juli di rumah dinas ini katanya kan rumah singgah. Jadi kalau keluar kota, anggota keluarga Pak Ferdi Sambo ini harus mampir di situ untuk mengadakan PCR. Jadi sesudah PCR, Ibu Putri ini katanya masuk ke kamar untuk beristirahat sambil menunggu hasil PCR. Lagi istirahat di kamar, masuklah si almarhum ke kamar. Masuk almarhum ke kamar, mau berbuat tidak senonoh gitulah istilahnya. Jadi Ibu Putri ini menjerit. Almarhum menodongkan senjata. Jadi ibu ini menjerit. Jadi si almarhum jadi gelisah gitu, keluar dia dari kamar. Keluar dia dari dalam kamar utama ini. Pas di depan pintu kamar utama dari lantai atas kata Hendra nih. Kata Hendra. Bukan kata saya. Jadi turun dari lantai atas si Bradae menanyakan almarhum, ada apa bang? Jadi si almarhum tidak menjawab dengan kata-kata, langsung mengacungkan senjata. Berarti logikanya kalau pada saat itu ditanya, pasti kan berhadapan nggak mungkin teriak-teriakan kan ya? Harusnya posisi si Bradae di atas, di tangga, almarhum di lantai. Nanyalah si Bradae, ada apa bang? Almarhum tidak menjawab dengan kata-kata, langsung menembaki sebanyak 7 kali. Dan itu menerangkan, nggak ada yang kenal lagi katanya ya. Menerangkan itu diserahkannya sama
Kasat Reskrim ke Jakarta Selatan, lupa saya. Oke, dari Polres Jakarta Selatan. Dari Polres Jakarta Selatan yang menerangkan gemuk-gemuk orangnya, pakaian sipil waktu itu. Saya pun perhatian, tidak begitu bertanya orang siapa namanya kan. Disuruh Pak Hendra, dia menerangkan kejadian-kejadian yang di rumah itu. Soalnya katanya kan yang olah TKP orang itu. Dan orang itu juga termasuk yang diperiksa sekarang juga nggak, yang hampir 100 polisi itu? Mungkin salah satu. Iya. Jadi diterangkan orang yang dari Polres Jakarta Selatan lah itu. Iya. Jadi sesudah itu dibilang bapak inilah bahwa almarhum menembak 7 kali. Oke. Dengan jarak saya bilang 5 sampai 7 meter. Ada yang kena Pak? Enggak katanya. Enggak ada. Wah, hebat itu si Beradae. Iya. Jadi Beradae balas nembak. Si Beradae membela diri. Ditembaknya 5 kali, kena semua. Iya. Ini sudah heran saya ini Pak. Karena 5 meter itu kan ibaratnya 2,5 kali tinggi saya lah kira-kira ya. Iya. Ya dari si, ya dekat sekali ya. Dari sini ke kamar tuh. Iya. Masa 5 sampai 7 meter jarak tembak, nggak ada yang kena. tidak ada yang kena. Yang menembak anak saya yang duluan. Nanya tuh bapak ya. Iya. Soalnya almarhum katanya nembak pakai 2 tangan megang senjata. Gitu. Iya. Jadi saya tanya lagi, maaf Pak Jenderal ya, aku bilang. Ini kalau nembak 2 tangan, mana lebih akurat menembak megang senjata 2 tangan pistol gini daripada 1 tangan? Saya rasa saya tidak mengerti soal pistol tembak menembak, lebih akurat menembak pakai 2 tangan. Iya. Nah, makanya tidak kena kan? Dia udah panik si almarhum, si Beradae pun berlindung di tangga. Iya. Itulah alasannya. Saking dia itu panik, tembakan dia pun ada di dinding itu. Bolong-bolong katanya. Oke, jadi nggak, masa ini polisi ya, panik-paniknya kayaknya nggak mungkin salah nembak ke atas ya gitu ya. Iya. Sampai saya bilang, saya nggak percaya itu ada yang kena. Kalau memang anak saya yang duluan nembak. Saya tahu anak saya ini lulusan dari waktu Koset loh. Iya. Brimob dari waktu Koset. Otomatis strategi tembak menembak, istilahnya perang setengah militer pasti sudah diajarkan. Betul. Kita malah jadi khawatir kalau andai kata polisi, ya, seorang polisi menembak 7 kali nggak kena dan aman-aman, kita kan jadi bagaimana masih percaya kan sama polisi, betul nggak? Iya. Pasti nggak mungkin, nggak di luar logika gitu. Logika. Ya? Jadi berdebat-debat lah kami di situ masalah tembak menembak itu. Saya nggak percaya. Jadi di sana ada lubang-lubang di dinding itu sama di dek itu. Kalau nggak percaya Pak, ke Jakarta. Ke Jakarta pula, aku bilang. Jadi gini aja, aku bilang gitu. Kita itu sebenarnya melihat masalah ini udah terlalu pusing-pusing lah, aku bilang. Kan itu rumah jenderal Pak, bintang 2, pengamanannya sangat kuat. CCTV pasti ada di rumah itu. Tulang nanya itu langsung. Aku bilang gitu. CCTV pasti ada di situ. Apalagi menghadap pintu kamar utama, bukan di dalam kamar ya. Iya. Menghadap. Itu aja diperiksa. Datanglah itu kombes yang di sebelah kiri Pak Hendra. Saya lupa nama itu. Datang dia bilang gini, Pak, saya bukan membilang tidak ada CCTV di rumah itu ya. Soalnya itu rumah dinas. Di sana kurang lengkap. Oh, masa nggak lengkap jawabannya Pak? gitu. Kurang lengkap. Di arah kamar yang Bapak bilang itu tidak ada CCTV katanya. Jadi datanglah istri saya marah. Nggak ada sopan santun lagi, main hehe aja. Ini di lingkungan sekolah ini ya, tiap ruangan ini ada CCTV. Di kantor sana, ayo ke kantor. Kita buka CCTV, pasti nampak berapa orang dan jam berapa kalian datang ke sini tadi. Datang si kombes itu ngomong sama istri, Ibu jangan memojokkan polisi, katanya. Marah tuh, kan itu marah. Nah, jadi saya bilang, Pak, kamu itu maunya kami dengar. Kamu bilang memojokkan polisi. Kamu itu yang mengintimidasi, saya bilang. Langsung dia entah keringat atau apa, pamitan sama Pak Hendra keluar. Oh, dia nadanya gimana tuh marahin Ibu? Ya marah, Ibu jangan memojokkan polisi. Ya saya jawab dong, istri saya digituinya. Bapak jangan mengintimidasi. Maunya omongan kamu kami dengar, omongan kami enggak. Itu intimidasi Pak. Nah. Oh, jadi keluarga sempat merasa diintimidasi oleh polisi ya? Ya dari bahasanya itu kan, maunya omongan dia yang kami dengar. Itu kan namanya intimidasi. Pada saat mereka datang. Dikiranya zaman jajahan lagi nih. Dan pada saat itu keluarga merasa diperlakukan seperti teroris seperti tadi ya? Pada kedatangannya itu, ke rumah itu dikepung.
rumah dikepung, iya, diperlakukan seperti sebagai teroris gitu. Caranya. Oke. Dan gini Pak, jadi kejadian-kejadian itu pasti secara logika orang awam aja udah terlihat bahwa itu nggak masuk akal ya. Sudah curiga kita. Sudah curiga. Nah, tapi Brigjen Hendra ini kan adalah saksi, berarti termasuk salah satu saksi juga ya. Dan artinya pada saat itu mereka menceritakan kronologisnya bisa dibilang mereka berbohong. Kurang tahu. Itu yang kan udah diberhentikan sama polisi kan? Iya. Artinya kalau menurut Tulang itu adalah kebohongan. Yang membuat kebohongan itu adalah Ferdy Sambo sendiri dan menyuruh dan menceritakan kepada keluarga, anak buahnya melalui Brigjen Hendra dan lain-lain. Apa mereka kira-kira sekongkol mengetahui kebohongan ini? Kira-kira menurut Tulang gimana? Kalau masalah itu ya saya serahkan ke Barreskrim lah untuk menyelidikinya apakah orang itu bagaimana bentuknya kan. Nanti saya terlalu masuk ke sana. Betul. Kurang pas. Oke. Nah, ini ada artikel lagi nih. Ratapan pilu Ibu Brigadir J, jiwa terguncang, nyawa anak dirampas Ferdy Sambo. Sekarang gimana keadaan Ibu? Sekarang sudah agak mendingan, kita selalu hibur terus, keluarga besar, biar yang di Jambi sama di Jakarta menghibur, termasuk Inang Irma menghibur terus istri saya. Inang Irma sangat baik sekali. Iya, semenjak kejadian sampai saat ini istri saya belum masuk ke sekolah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Memang Dinas Pendidikan Muaro Jambi masih memberi dia satu kompensasi libur batas bulan 10. Bulan 10 nanti ini dia harus sudah masuk. Salam buat Ibu ya. Nah, ini juga sekarang ada saksi utama, saksi kunci yang sekarang dalam keadaan katanya sakit parah. Tidak bisa bersaksi. Itu gimana menurut Tulang? Jadi satu hal yang membuat proses penyelidikan jadi terhambat. Kalau soal Pak Hendra jadi sakit ya itu ya kewenangan Barreskrim lah untuk menyelidiki dia ya kan di sana kan ada dokter. Iya. Di Barreskrim itu ada dokter kepolisian. Iya. Itu saja. Iya. Kalau kita nggak bidangnya untuk menilai dia sakit benaran apa bagaimana kan. Nah sekarang sejauh mana keluarga percaya sama kepolisian, sama Mabes, sama Barreskrim untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya? Kalau kami keluarga ya sangat mengapresiasi kepolisian. Iya. Sangat, apalagi Pak Presiden sudah 4 kali berkomentar. Pak Mahfud yang sudah begitu menyambut kami datang ke kantornya bulan lalu. Begitu juga Pak Listio Sigit yang sudah begitu membentuk tim khusus. Tim sus di Barreskrim untuk menyelidiki semua permasalahan ini. Kami sangat mengapresiasi kinerja orang bapak-bapak itu. Memang agak lambat. Tentu kelambatan itu bukan disengaja saya rasa. Tentu beliau itu sangat berhati-hati. Soalnya ini persoalan orang besar yang turut berpengaruh di Mabes. Seorang propam, polisinya polisi. Tentu penyidik Mabes itu harus sangat teliti. Jadi kalau saya menilai memang kehati-hatian beliau itu. Tapi nampaknya sekarang sudah berbuah apa yang dikerjakan oleh Mabes. Dan kita percaya Polri presisi, Pak. Sangat percaya. Apalagi kan adik Joshua juga sekarang polisi. Iya, saking cintanya kami sama polisi, anak saya sampai 2 dengan almarhum polisi. Siap, Pak. Oke. Nah, saya bukan polisi yang apa ini, oknumnya ini. Ini oknum, betul setuju. Kita setuju oknumnya. Nah, ini ada artikel juga. Ayah Brigadir J marah ke pendeta Gilbert yang tuduh anaknya lecehkan putri. Tulang bilang menusuk dari belakang. Kenapa? Memang ya, minggu yang lalu itu, dalam minggu-minggu ini tuh, saya terkejut melihat itu YouTube-nya Pendeta Gilbert. Di sana dia bercerita, ada di YouTube-nya, mungkin masyarakat luas sudah banyak mengkomeni dia. Jadi saya, sampai keringat saya, pusing. Ini pendeta apa komentator? Langsung saya pada saat itu, saya telepon Pak Gilbert ini. Sampai beberapa kali nggak diangkat. Tidak diangkat. Sesudah itu saya WA sama Inang Irma, sudah saya kirim semua itu WA, ada di sini WA-nya. Saya WA dia bahwa omongan beliau itu kan apa namanya menyimpulkan bahwa berjumpa dia dengan Ibu Putri, bahwa omongan Ibu Putri ini benar adanya, yang disalahkannya anak kita.
berarti dia menilai anak kita ini salah berdasarkan kejujuran, kira-kira begitu isi apanya itu. Jadi saya telepon, saya WA dia di sini tanggal 23 tanggal berapa ini? Tanggal 23 apa nggak salah, tanggal berapa kemarin? Saya bilang begini, selamat siang Pak, enggak bilang lagi pendeta, selamat siang Pendeta Gilbert yang terhormat. Oke, iya. Selama hidup saya, baru kali ini saya temukan seorang pendeta yang begitu ikut campur dalam memfitnah orang, apalagi orangnya sudah meninggal. Sedangkan kasus laporan pelecehan dan ancaman pembunuhan yang dilaporkan FS dan PC sudah di SP3. Iya. Pendeta Gilbert, saya menyayangkan sikap Anda selaku rohaniawan memfitnah orang yang sudah meninggal. Seharusnya Anda berdoa buat permasalahan di negeri ini. Itu yang saya bilang pertama. Dijawab dengan WA. Salam Pak Samuel, saya sayang Joshua, bilangnya almarhum. Saya sayang Bapak dan Ibu serta Reja. Bapak, Ibu dan keluarga orang baik, tetapi sesuai petunjuk, katanya. Sesuai petunjuk. Dianggap petunjuk. Petunjuk yang diomongin si Putri gitu, akurat, melebihi dari penyidik dia. Iya, hebat. Penyidikannya nggak berani ngomong gitu. Iya, ini modelnya sama kayak Komnas HAM sama Komnas Perempuan ya? Iya, mirip, 11-12 itu. 11, oke. Sorry, ini kita pendapat opini. Jadi saya langsung tanya Ibu Putri, katanya. Semua itu jujur yang terjadi. Saya hamba Tuhan. Saya berdosa jika saya tidak berbicara kebenaran. Saya sangat menghormati dan menghargai Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus tolong kita semua hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Dianggap kebenaran sama dia? Dianggap kebenaran. Pengakuan itu adalah kebenaran? Nah, itu saya nggak terima. Sedangkan persoalan pelecehan sudah di SP3. Kalau dibilangnya di Magelang dan di mana-mana itu, ya itu alibi dia. Namanya orang yang sudah luka. Dijawab apa sama tulang? Belum kejawab. Jadi dibikinnya lagi rekaman suara ini. Ada rekaman suara. Jadi saya jawab dengan kata-kata lagi. Saya ulangi lagi omongan saya yang pertama. Pendeta Gilbert, negara kita negara hukum. Laporan FS dan PC tentang pelecehan dan ancaman pembunuhan yang di Duren 3 sudah di SP3. Diangkat lagi sama dia. Angkat lagi saya. Berjuta rakyat Republik Indonesia dibohongi. Saya yang bilang ini. Sesudah itu, apakah Anda mau dibohongi yang kedua kali? Padahal Anda seorang pendeta. Seharusnya Anda tunjukkan bahwa Anda seorang hamba, bukan seorang juru bicara pembohong. Itulah omongan saya sama dia. Jadi dibalasnya 3 kali rekaman. Saya balas dengan omongan terakhir. Yang saya tahu, hakim dari segala hakim adalah Allah. Anda sudah mendahului Allah. Sebenarnya Anda siapa? Saya bilang. Dibalasnya, saya bukan siapa-siapa, Pak. Dan dengan omongan rekaman lagi. Apa ide rekamannya? Nah ini. Nggak usah kita ribut. Bapak tidak tahu apa yang terjadi di Magelang. Ibu Putri lebih tahu. Jadi jujurlah, jujur. Dalam nama Yesus. Kalau Bapak nggak tahu, Bapak kan hanya berasumsi bahwa anak saya baik, anak saya baik, anak saya baik. Maaf Pak, Yosua memang anak baik, tetapi dia membuat sebuah hal yang terjadi kepada Ibu Putri. Dan banyak saksinya untuk itu. Ya, sekali lagi, seperti Bapak bilang, hakim dari segalanya adalah Allah. Kalau saya mengucapkan perkataan yang salah, Tuhan Yesus yang akan menghakimi saya. Kutuk Tuhan yang akan turun ke hidup saya. Tetapi juga sama, jika Bapak tidak tahu tapi bicara seenaknya, apakah Bapak siap menanggung hukuman itu? Untuk itu, silahkan Pak begitu. Saya mengasihi Bapak, doa saya menyertai, jangan sampai dia terjadi ada masalah, karena Bapak sedang masih harus panjang menghadapi urusan ini. Doa saya menyertai, sekali lagi saya ingatkan, Bapak ada di Jambi, di Sungai apa itu, ya kan, jauh dari Magelang. Tapi ada orang-orang yang tahu apa itu jadi Magelang. Biarlah kita tidak berperan asumsi, biarlah kebenaran nyata. Sekali lagi, jika saya mengatakan yang salah, saya siap menanggung kutuk Tuhan. Tapi jika Bapak seenaknya, apakah Bapak juga siap menanggung kutuk Tuhan? Silahkan Pak, hakim di atas segalanya adalah Allah yang lebih tahu. Ingat, Bapak jauh dari anak Bapak, tapi ada yang dekat dengan Bapak. Dan sekali lagi, saya hanya menyampaikan apa yang Ibu Putri sampaikan dengan didukung oleh fakta-fakta dan saksi-saksi yang sangat jelas. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Biarlah seperti yang Bapak bilang, hakim di atas segala hakim adalah Tuhan yang akan bertindak dan menyatakan kemuliaannya.
Tuhan Yesus baik buat Bapak dan Ibu, dan jangan lupa Bapak dan Ibu tetap di dalam doa-doa kami. Hukum tetap harus berjalan, itu yang saya percaya, dan kebenaran tetap harus dinyatakan. Saya adalah hamba Tuhan, saya hanya menyampaikan apa yang benar, karena firman Tuhan bilang kalau kamu tahu kebenaran dan kamu tidak menyampaikannya, kamu berdosa. Oke. Maaf ya Pak, saya tidak mencari Artinya? simpati siapapun. Kalau saya hanya mau mencari simpati, saya diam. Semua orang akan simpati, tetapi saya harus pergi depan. Artinya Pendeta Gilbert ini bilang jangan berperang asumsi, gitu Iya. kan ya? Bener nggak ya? Benar. Terus juga hanya menyampaikan kebenaran. Kebenaran. Tapi kan yang dia sampaikan itu kan adalah cerita dari Ibu Putri, Dari sepihak. dari sepihak, dan dibilang ada banyak saksi-saksi dan fakta. Mm-mm. Artinya benar seperti Bapak bilang, melebihi penyidik gitu kan. Dan mendahului hakim. Dan artinya dia sudah berasumsi dan bukan beropini lagi, udah berpendapat bahwa yang dikatakan itu adalah kebenaran, benar nggak? Iya. Dia bilang menurut dia gitu ya. Yang saya sayangkan pertama, ada dua hal yang saya sayangkan soal komentatornya Pendeta Gilbert ini. Iya. Yang pertama, dia sudah memfitnah orang yang sudah meninggal. Iya. Yang kedua itu, ataupun yang paling utama di atas yang pertama, dia itu kan adalah seorang pendeta. Iya, setuju. Pendeta itu ataupun hamba Tuhan, ada yang bilang orang pendeta, ada yang, ini suatu mencoreng kekristenan ini. Iya. Dan tadi dia bilang juga, Bapak dengan- tidak tahu apa yang anak Bapak lakukan, berbuat. Ya berarti kan Iya. itu adalah suatu kebenaran yang dianggap Dia benar. benar, hakiki ya kan? Iya. Jadi seharusnya seorang pendeta itu mendoakan. Saya bukan umpamanya saya mengharap dari Setuju, dia. setuju. Saya bukan mengharap untuk dia membela anak saya, tidak. Iya. Doakanlah Iya, permasalahan ini biar terbuka seterang-terangnya. Dan tidak ada berada di satu pihak. Ya? Dan jangan lantaran dia seorang pendeta. Betul. Ya. Yang bikin kita sangat terpukul itu dua hal itu. Selaku Iya. saya orang Kristen juga. Masa seorang pendeta begitu? Bagaimana nanti dia mengajarkan umatnya? Nah itu. Iya. Saya kurang terima itu. Iya. Oke, saya merasakan apa yang keluarga rasakan. Oke. Nah, Pak, ada lagi nih. Ibu Brigadir J mulai kesal dengan Komnas HAM. Lagi-lagi Komnas HAM. Sebut datang cuma tambah beban, kami berduka. Apa yang dilakukan Komnas HAM sampai seperti ini? Waktu itu memang Komnas HAM datang itu ada kurang 2 orang kalau Iya. nggak salah. Sampai malam orang itu pulang. Jadi soal cerita orang itu sudah agak lupa saya memang lama orang itu waktu itu datang. Iya. Menambah bebannya seperti apa? Ya seperti penyidik juga orang itu datang. Semua ditanyai. Jadi istri saya pada waktu itu kan masih sangat berduka. Pasti. Waktu itu. Oke. Jadi otomatis istri saya masih sangat terguncang. Iya. Oke. Ada lagi nih Pak. Soal pelecehan di Magelang, keluarga Brigadir J bilang skenario Verdi Sambo lucu dan berbelit-belit. Lucunya di mana? Ya ini yang macam mana lah ya. Di Duren 3 sudah terbantahkan oleh hukum bahwa almarhum tidak melakukan apa yang diadukan orang itu. Sudah SP3. Jadi pindah lagi ke Magelang. Jadi kami selaku orang yang tidak begitu mengerti soal hukum ini, apakah boleh suatu kesaksian berpindah-pindah? Ini ibarat sinetron kayak anak-anak begitu. Nggak cocok di sana, di sanalah. Nggak cocok di sana, di sanalah. Disambung-sambungin. Sambung-sambung. Jadi itu kami bikin heran. Tapi itu tidak begitu kami komentari, biarlah nanti di pengadilan terungkap semua. Nah ini lagi Pak, sang ayah minta keadilan. Ponsel Brigadir J hilang. Hingga nomor WA dan Facebook keluarga diretas. Memang pada waktu kedatangan Pak Hendra tanggal 11 Juli, waktu kami agak Pak Hendra menceritakan soal kronologi, istri saya kan bilangnya, semua itu percakapan saya dengan anak saya ada di HP saya ini. Malamnya HP anak-anak saya beserta istri diretas. Saya besoknya baru diretas. Tidak bisa kami menghubungi siapa-siapa. Tidak bisa. Tidak bisa. Masuk WA orang langsung tidak bisa. Sampai segitunya? Iya. Cuma kayak saya bilang tadi, kami itu kayak teroris saja. Iya. Nah itu. Keluarga diperlakukan seperti teroris. Dan dengan cara diretas. Iya benar juga diretas, nggak bisa ngubungin. Itu siapa aja Bapak? Kami anak beranak. Saya, istri, anak 3 lagi. Nggak bisa ngubungin siapa-siapa? Nggak bisa. Selama beberapa hari. Wow, hebat sekali. Hebat. Iya. Nah Pak, soal artikel ini. Kak Seto, perhatikan anak Verdi Sambo, ayah Brigadir J, kami sekeluarga tidak ada yang perhatikan. Kak Seto lindungi anak Verdi Sambo, ayah Brigadir J sindir orang berkecukupan yang diperhatikan. Oke, gimana komentarnya? Ya,
Memang Kak Seto ini udah menurut penilaian kami ya, Iya. sudah satu sangat yang berlebihan. Di luar sana kan melebihi dari segitu banyak orang. Iya. Banyak orang yang susah yang masuk penjara. Iya. Bahkan ada yang melahirkan di penjara. Kenapa selama ini tidak pernah diperhatikan? Iya. Nah itu. Kenapa sesudah ini dia selalu menggebu-gebu? Oke. Berarti Kak Seto ini pun ada memilah-milah. Iya. Nah, rasa keadilan itu di mana? Iya. Bagi anak-anak yang lainnya. Iya. Akhir-akhir ini ada lagi saya dengar di daerah Jawa sana yang melahirkan di penjara. Sesudah melahirkan di puskesmas masuk lagi ke penjara. Kak Setonya kok nggak nongol? Iya. Coba itu yang nongol. Aduh, saya bingung nih. Sedangkan dia kepala sekolah anak saya lagi. Tapi ya nggak apa-apa, kita kan ini harus fair ya Pak ya. Iya. Iya, harus saya sebagai host juga harus adil, harus netral ya. Iyalah. Ya saya juga bingung Pak. Iya, iya. Oke, dan nanti mungkin Kak Seto juga bisa ngasih pendapat ya kenapa bisa begitu gitu. Ya. Oke Pak. Ini ada Ibu Brigadir J yang katanya juga ungkap percakapan terakhir dengan putranya. Memang cerita istri saya Iya, sama saya, iya. Soalnya almarhum yang paling sering berkomunikasi sama mamanya, Iya. sama kakaknya, adiknya. Ya ada orang itu berkomunikasi terakhir, komunikasi melalui, kalau nggak salah melalui WA itu. Apa yang dikatakan? Lupa saya memang itu Iya. apa yang dikatakan. Yang jelasnya nanti mungkin di pengadilan lah nanti semuanya. Sudah ada pertanda mungkin Pertanda bahwa akan terjadi sesuatu. memang kalau pertanda-pertanda itu pada waktu tanggal 8 itu waktu kami di kampung itu sudah ada tanda-tanda sama saya pun sudah ada. Apa tanda-tandanya? Kami kan tujuannya ke Tarutung itu pertama kali kami ke daerah Tarutung Tapanuli Utara berziarah. Sebelum sampai kami ke makam, bulu roma saya udah berdiri semua. Oh, udah pertanda itu. Udah pertanda. Kami pulang dari ziarah itu istri saya udah merasa, kata dia, saya dengar lagi, kayak tulang-tulang mau copot gitu. Itu belum tahu kejadian itu ya? Kami nggak terpikir ke sana. Selama ini yang di Jakarta ini setahu kami kan baik-baik saja. Iya. Sampai didorong-dorong anak gadis saya sama mamanya, jangan nanti saya jatuh gitu. Iya. Akhirnya kami menuju Padang Sidempuan. Di daerah Sipirok ini memang hari masih terang, Iya. masih panas terik. Tiba-tiba hujan deras. Iya. Loh, ini ada apa ini? Kita berhenti dulu lah. Saya kan nyetir sendiri. Iya. Ini biasanya kalau kayak gini ada bahaya ini. Berhenti kami. Kenapa rupanya Pak? Ini hujan panas. Nggak boleh ini jalan. Itu satu tak kuingat itu. Udah ada satu Firasat atau tanda-tanda. dan belum ada tahu soal kejadian itu ya? Belum. Kita tidak berpikir ke sana. Iya. Oke. Pak, terakhir ya Pak, saya mau nanya tentang adik dari Joshua ya. Kan juga di polisi. Iya, Dan sekarang dipindah tugaskan ke Jambi ya? Jambi. Oke, gimana? Ada komentar dari adik Joshua yang dimana dia adalah seorang polisi juga, namun kakaknya seorang polisi yang ditembak oleh polisi, yang sempat difitnah juga oleh oknum polisi. Anak kita Reza tidak terlalu banyak komentar soal Iya. itu. Tidak ada. Mungkin itulah suatu prinsip seorang anggota polisi. Iya. Dia hanya berdoa saja lah Pak. Berdoa saja agar persoalan ini cepat selesai, terungkap dengan terang. Kalau soal ini itu anak kita pun beda-beda tipis dengan yang kuat memegang sumpahnya selaku seorang Iya. polisi itu. Dan kepindahan dia memang ke Jambi itu asal usul kami usulkan. Oh, iya. Kami usulkan, bukan dipindahkan. Iya. Kadang di tengah masyarakat ada pernah saya lihat abangnya sudah meninggal ataupun dibunuh, adiknya dimutasi. Bukan. Kami yang Mengusul dari keluarga. mengusul dari keluarga Iya. biar pindah ke Jambi. Iya. Ya, terima kasih usulan kami diterima. Diterima. Kami bersyukur bahwa anak kami laki-laki itulah satu-satunya lagi. Bagi orang Batak itu kan anak laki-laki sangat berharga. Oh iya, betul, betul. Iya, Betul. untuk meneruskan keturunan. Iya. Oke. Tulang, terima kasih banyak. Dan saya selalu berada di samping keluarga. Saya support. Iya. Dan kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga juga. Dan terakhir Pak, mau tanya. Vera Simanjuntak adalah kekasih dari Brigadir Joshua. Iya. Sempat gak Joshua cerita ke apa gitu ke Memang Vera? Vera Simanjuntak ini
orang itu berteman, Iya. berpacaran gitulah. Pertama sekali kan almarhum sesudah pulang pendidikan dari Watukose ditugaskan di Kabupaten Merangin di Bangko. Iya. Makobrimob kan ada juga di sana. Disitulah awal perkenalan dia. Di sana dia 3 tahun lebih lah. Iya. Si Peranya memang sudah pernah dibawa ke rumah, Iya. dikenalkannya. Bahwa kebetulan pula si Pera ini istilahnya satu marga dengan istri saya. Kalau orang Batak itu kan Pariban. Pariban. Nah, Pariban. Selama 3 tahun di sana si almarhum ditarik ke Polda Jambi di Makobrimob Jambi, masih berteman sampai dia ke Jakarta. Hubungan orang itu baik-baik. Jadi akhir-akhir ini sebelum kejadian, sebelum kematian si Joshua ini, memang antar orang tua, apalagi istri saya dengan mamanya si Pera sudah ada nampaknya pendekatan-pendekatan. Komunikasi, ya. Nah, Iya. ya mau menuju ke jenjang Yang serius. Jadi tapi belum ada ungkapan. Iya. Jadi memang rencana tahun depan ini akan kami nikahkan. Oke. Umur sudah mencukupi gitu. Iya. Iya. Itulah hubungan orang itu sampai 8 tahun. Oke, sempat nggak Joshua telepon Vera cerita apa, pertanda apa, atau mungkin dia merasa tidak aman, terancam jiwanya? Sempat menurut Pera. Tapi Bilang saya nggak bisa mencerita lah. Oh, kenapa? Yang telepon kan sama Pera, nanti Oke. salah saya ngomong. Oke, tapi intinya Ya intinya sebelum-sebelumnya sudah ada dia berteleponan dengan si Pera. iya. Masalah di Jakarta ini. Tapi nantilah di pengadilan. Oke, kita lihat. Kalau di pengadilan. mendetilnya nanti, kalau mendetil saya nggak tahu. Oke, tapi sempat bilang bahwa dia merasa terancam, kurang lebih gitu. Iya. Dan Oke. dia yang bercerita. Oke. Pak, terakhir lagi, saya bukan bertanya, tapi apa yang ingin disampaikan sama polisian atau mungkin siapapun pihak-pihak yang terkait kasus ini? Ya, kami menyampaikan kepada pihak kepolisian sangat mengapresiasi kinerjanya yang sudah begitu mengungkap kasus almarhum Joshua, biarpun agak pelan tapi pasti. Iya. Ini memang perlu suatu kehati-hatian. Kami sangat mengapresiasi. Begitu juga kepada Pak Jaksa, Pak Hakim, kiranya Tuhan memberikan suatu roh hikmat bijaksana bagi beliau-beliau itu untuk mengusut ataupun menyidangkan nanti kasus anak kita ini. Kiranya Pak Hakim dan Pak Jaksa nanti dilindungi oleh Tuhan agar mereka boleh takut akan Tuhan untuk menjalankan tugas yang diembankan. Apalagi menurut kepercayaan kami itu hakim itu adalah utusan Tuhan di dunia betul ini sekali. untuk menyatakan yang benar. Dan kita kawal kasus ini sama-sama. Iya, kita kawal kasus Iya. ini. Kita lihat kalau kepolisian sudah bisa mengungkap dan mengantarkan kasus ini ke P21, jadi P21, Iya. dan berarti hakim dan jaksa pun harus bisa seadil-adilnya karena mereka adalah salah satu dari 4 pilar hukum yang ada di negara ini. Iya. Harus. Kalau tidak ada yang tidak beres, mari kita kritisi. Iya. Presiden sudah menandatangani pemecatan Verdi Sambo. Apa reaksi keluarga? Ya memang itulah salah satu prosedur dalam suatu PDH ya, apalagi PDH-nya itu satu perwira tinggi, Iya. Tergolong jenderal bintang 2 ke atas, itu harus menandatangani presiden. Ya memang itulah prosedur yang berlaku di negara kita ini menurut undang-undang, Iya, iya. apalagi peraturan di kepolisian. Memang sudah saya dengar itu di beberapa media bahwa Pak Presiden, Pak Joko Widodo sudah menandatangani surat PTDH. Kami sangat mengapresiasi. Dan kita tunggu, kita lihat kasus ini sama-sama. Dan kalau Presiden saja sudah berkomentar dan mendukung kasus ini diselesaikan secara adil, artinya itu Presiden udah paling tertinggi di negara kita. Iya. Jangan sampai ada oknum-oknum nakal yang membelokkan kasus ini. Setuju Pak ya? Iya, setuju. Oke. Terima kasih banyak Tulang, sehat selalu. Salam buat keluarga dan kita support keluarga. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby please don't go.